Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji milik Allah, pemelihara seluruh alam. Sholawat serta salam semoga Allah aturkan kepada junjungan kita, manusia terbaik yang menjadi teladan semua umat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sepuh, para tokoh masyarakat yang saya hormati, teman-teman semuanya, juga anak-anakku semuanya yang saya sayangi. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita semua, meskipun malam ini ketika azan berkumandang tadi langit menurunkan hujan, tetapi luar biasa sekali para umat Islam ini tetap punya semangat yang sama seperti tidak ada hujan. Hal ini kadang menjadi sebuah rasa yang iri buat mereka yang tidak tergerak hatinya untuk datang ke masjid. Sebenarnya orang-orang yang berat sekali untuk datang ke masjid, mereka sebenarnya punya keinginan yang sama dengan kita yang mau datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Kenapa demikian? Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka Allah sebenarnya tidak ingin atau tidak mau menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Nah, upaya kita datang ke masjid malam ini, dan semoga kita tetap diberi kesempatan untuk malam-malam berikutnya, setiap hari, setiap saat, terutama di bulan Ramadan ini, kita tetap punya motivasi yang kuat untuk beribadah kepada Allah. Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman, sebagai umat Islam, kadang-kadang kita mendengar di setiap ceramah itu ada ungkapan seperti ini. Rasa syukur yang paling besar yaitu rasa syukur karena kita masih memiliki iman dan Islam. Menjadi sebuah pertanyaan, kenapa hanya iman dan Islam yang menjadi prioritas utama? Ternyata jawabannya cukup sederhana, namun ini sangat penting buat kehidupan kita. Kenapa sederhana? Karena ternyata hanya iman dan Islam yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah. Kalau nikmat yang diberikan Allah itu sangatlah banyak. Bahkan manusia kalau disuruh untuk menghitungnya, maka kita tidak akan pernah bisa menghitung jumlahnya. Bahkan dalam sebuah perkataan, kalau pohon-pohon di bumi ini dijadikan sebagai pena dan lautan itu dijadikan sebagai tintanya, lalu kita menuliskan nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan, maka itu belum cukup. Artinya apa? Teramat banyak nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya, termasuk kita manusia. Tetapi dari semua nikmat yang diberikan Allah itu, nikmat yang paling luar biasa, yang patut kita syukuri secara hakikat, yaitu adalah hanya iman dan Islam. Kenapa demikian? Orang-orang yang hari ini mungkin mereka ada di kondisi ekonomi yang mapan, mungkin mereka ada di kondisi jabatan yang mantap, mungkin sebagai tokoh yang luar biasa dikenal dan ditakuti, bahkan disegani oleh semua orang.
Tetapi kalau mereka itu masih belum beriman kepada Allah atau masih belum mendapat hidayah alias mereka belum menjadi bagian dari orang Islam, maka kenikmatan yang diberikan hanya sampai di dunia saja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon nanti tolong diingatkan kalau saya kepanjangan ngomongnya. Karena biasanya kalau udah pegang mic itu suka lupa diri. Oke. Bapak Ibu sekalian, kalau kita diumpamakan datang ke kantor kecamatan, kita yang tak terbiasa melihat kantor kecamatan, tiba-tiba dari dalam keluar Pak Camatnya. Maka kebahagiaan kita ketika melihat kantor yang mewah menurut kita, tapi itu akan lebih terasa membahagiakan lagi ketika Pak Camatnya keluar. Begitupun kalau kita datang berkunjung, memiliki satu keperluan datang ke kantor gubernur, kita tengok kanan kiri, ruangannya sangat indah, AC-nya lebih dingin mungkin dari masjid ini. Bahkan gedungnya luar biasa hebatnya. Dan itu akan semakin membahagiakan ketika gubernurnya keluar menemui kita. Itu sangat membahagiakan buat kita. Berarti kita keberadaannya dihargai sama gubernur. Apalagi ketika umat Islam selama hidup di dunia ini beribadah seumur hidupnya, kemudian di akhirat nanti ketika kita mudah-mudahan semuanya yang ada di sini adalah masuk penghuni surga semuanya, amin ya robbal alamin. Dan kebahagiaan yang paling tinggi kata Nabi adalah kebahagiaan ketika seorang hamba berjumpa dengan Tuhannya. Maka perjumpaan itu adalah tidak ada hal yang lebih membahagiakan lagi, karena perjumpaan yang luar biasa adalah perjumpaan dengan Tuhan atau dengan Allah. Maka dalam sebuah surat Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebuah potongan ayat, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi'ibadatihi rabbihi ahada. Kata Allah, maka barang siapa yang ingin mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, dengan Allah, falyamal amalan sholihan, maka lakukanlah amal soleh. Amal soleh itu banyak banget. Pasti Bapak Ibu semua yang ada di sini tahu semua. Amal soleh itu bukan hanya masukin uang 2000-an ke kotak amal, Pak ya. Ya kan umumnya kita 2000-an. Kalau ada yang 5.000-an berarti luar biasa. Insya Allah pahalanya lebih besar. Apalagi yang 10.000-an. Tapi itu jarang banget kayaknya ya. Kita kalau mau naruh Jumatan nih ya, kita lirik dulu. Yang mana yang paling kecil? Bener apa bener Bapak Ibu? Tapi mudah-mudahan itu hanya masa lalu. Masa depannya, siapa yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. 10.000 yang kita berikan di kotak amal mungkin terlalu besar. Berbeda kalau kita beli kuota internet. Itu barangkali 10%. 10.000 dikali 10, 100.000. 100.000 dibeliin kuota mungkin nggak sampai sebulan habis, kecuali kita irit-irit. Apalagi kita jalan-jalan ke CFD, lebih dari 100.000 kita jajan, kayaknya biasa aja. Tapi Jumatan 2.000. Oke, Bapak Ibu sekalian, kembali lagi ke siapa yang merindukan pertemuan dengan Allah, maka lakukanlah amal soleh. Amal soleh itu banyak sekali. Sholat termasuk amal soleh, sedekah amal soleh, menolong orang amal soleh, menghindari maksiat, mudah-mudahan itu adalah bagian dari jihad. Menghindari melakukan dosa itu juga bagian dari amal soleh. Kemudian di ayat terakhirnya, di bagian akhirnya adalah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Syaratnya yang kedua,
supaya kita nanti bertemu dengan Allah. Wala yusyrik, kita tidak boleh mempersekutukan Allah dalam ibadatihi, ketika kita beribadah kepadanya. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, ketika kita dari rumah datang kemari, kita kemudian melakukan sholat berjamaah, sholat isya, sholat tarawih, tolong hindarkan rasa ingin dipuji oleh orang lain, karena itu artinya kita nambah-nambah berharap kepada selain Allah. Atau dalam bahasa agamanya itu riya. Riya itu makanya tergolong ke dalam syirik kecil, karena kita ingin mendapat pujian dari orang lain. Ada yang ingin dipuji oleh tetangganya, ada yang ingin dipuji oleh calon mertuanya, ada yang ingin dipuji oleh teman karibnya. Nah, tentu hal ini tidak serta-merta kita bisa bebaskan begitu saja, karena hati manusia itu kadang-kadang kondisinya itu tidak selalu stabil. Kadang-kadang perasaan kita kalau lagi imannya turun, cobalah pakai pakaian yang bagus. Siapa tahu nanti orang-orang jadi melihat saya berwibawa. Nah, perasaan-perasaan seperti ini mungkin sulit sekali kita hilangkan, tetapi sebagai manusia tentu kita berproses. Sebagaimana ketika kita ingin naik ke lantai 4, itu ada tangga yang kita tapaki satu demi satu. Nah, tentu keinginan kita adalah menjadi insan kamil atau manusia yang mulia di sisi Allah. Karena itu kita terus belajar memiliki iman yang hebat, memiliki rasa ikhlas yang luar biasa. Sebagaimana syarat diterimanya ibadah itu sedikitnya ada 3 Bapak Ibu. Syarat diterimanya ibadah ada 3. Yang pertama adalah ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka kita berspekulasi namanya. Spekulasi itu apa ya? Spekulasi itu coba-coba. Siapa tahu ini diterima sama Allah. Nah, kalau coba-cobanya benar, kalau ternyata ibadah kita itu nggak mengikuti contoh dari Allah dan Rasulnya, ternyata ditolak, kan udah capek, ditolak pula. Capek kita. Yang pertama berarti harus ada contoh dari Rasul atau ada perintah dari Allah. Yang kedua, syarat diterimanya ibadah kata para ulama adalah memiliki ilmunya. Nah, Bapak Ibu sekalian tentu sudah paham semua. Kalau sholat isya itu ada 4 rakaat, maka kalaupun kita lagi rajin-rajinnya, nggak usah pakai ditambahin jadi 5. Saya lagi rajin nih, imannya lagi tebel, sholat isyanya 5 rakaat, nggak perlu. Karena itu menyalahi contoh dari Rasul. Jadi harus tahu ilmunya. Yang ketiga, yang ketiga ini yang paling berat sebenarnya buat kita semua. Tapi lagi-lagi saya sampaikan, kita harus berusaha terus berproses untuk menuju ke sana. Yang ketiga syaratnya adalah harus meniadakan niat kepada selain Allah, atau bahasa cepatnya harus ikhlas karena Allah. Insya Allah nanti ibadah yang kita lakukan itu mendapat pahala yang setimpal. Bahkan sebagai umat Islam itu luar biasa, banyak sekali pintu-pintu rahmat yang dibuka oleh Allah. Kita bangun tidur, kita baca doa, alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu sudah berpahala. Jadi gampang sekali mendapat pahala itu. Setelah kita membaca doa setelah tidur, kemudian kita mau masuk kamar mandi, berdoa dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'ith. Kita mendapat pahala lagi. Jadi enak banget jadi umat Islam itu, sangat mudah mendapatkan pahala. Begitu Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya mungkin karena waktunya sudah terlalu lama saya bicara ya, jadi kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan saya yang tidak berkenan untuk Bapak Ibu sekalian.
Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.